Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menengok kembali tahapan sidang gugatan sengketa pemilu yang telah kita lewati dan tahapan yang akan berjalan. Kita ingat pada tanggal 24 Mei yang lalu ada pengajuan gugatan yang dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Sandi yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke MK ini lebih dari jam 10 malam. Lalu berikutnya setelah mengajukan gugatan ternyata pada tanggal 10 Juni ada perbaikan permohonan yang diajukan di MK. Juga ada dokumen sengketa yang diperbaiki di sana. Berikutnya pada tanggal 11 Juni memang sudah dijadwalkan untuk gugatan pemilu ini dicatatkan dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Nah, berikutnya pada tanggal 12 Juni adalah waktunya untuk penyerahan jawaban dari termohon dan juga alat-alat bukti. Termohon dalam kasus ini adalah pihak KPU karena mereka yang katakanlah digugat begitu, karena penggugatnya adalah pihak kubu 02 namun istilahnya adalah termohon. Nah, kita ketahui bahwa pada hari Rabu kemarin kuasa hukum dari KPU datang ke MK dan juga menyerahkan berkas jawaban. Juga ada 272 box yang isinya alat bukti. Di mana ini mewakili masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Setiap provinsi ada 8 box alat bukti yang dilaporkan ke MK oleh pihak KPU. Sehingga total 34 kali 8 ada 272 box. Nah, sebelumnya sebelum KPU, pihak Bawaslu juga datang ke MK untuk menyerahkan 12 rangkap berkas keterangan. Tebalnya 151 halaman beserta 134 alat bukti. Ini semua terkait dengan hasil pengawasan pemilu khususnya untuk yang Pilpres, lalu juga tindak lanjut dari semua laporan yang masuk dan temuan-temuan selama proses tahapan pemilu. Lalu berikutnya yang ketiga adalah jawaban atas dalil pemohon yang berkaitan dengan Bawaslu. Dan yang keempat, jumlah dan juga jenis pelanggaran. Baik KPU dan Bawaslu mengaku belum menerima permohonan perbaikan yang disampaikan BPN atau dari pihak pemohon ke MK pada tanggal 10 Juni yang lalu. Artinya semua keterangan dan semua alat bukti yang diserahkan ke MK ini terkait dengan permohonan awal yang dimasukkan pada tanggal 24 Mei lalu. Nah, berikutnya pada tanggal 14 Juni atau besok merupakan jadwal untuk sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan sengketa hasil pemilu khususnya untuk Pilpres. Nah, di sidang pendahuluan ini akan diputuskan apakah akan lanjut atau tidak ke tahap persidangan dengan mempertimbangkan permohonan dan juga barang-barang bukti yang diajukan oleh pihak pemohon. Dalam hal ini adalah BPN dan kubunya. Nah, bisa jadi diputuskan untuk tidak lanjut ke tahap persidangan dan berhenti sampai di situ. Tapi bisa juga diputuskan untuk lanjut ke tahap persidangan. Nah, jika diputuskan untuk lanjut, maka MK punya waktu bersidang maksimal selama 2 minggu. Dan 2 minggu itu akan berlangsung pada tanggal 17 sampai 24 Juni 2019. Dan tahapan dalam sidang berikutnya yang berlangsung di sini di 17 sampai 24 ini adalah pemeriksaan pembuktian. Terkait saksi sendiri, MK membatasi bahwa saksi dari masing-masing pihak maksimal sebanyak 10 orang saja, tidak boleh lebih dari itu. Berikutnya adalah tanggal 25 sampai 27 Hakim Konstitusi akan menggelar rapat musyawarah dan tanggal 28 akan mengeluarkan putusan sengketa hasil Pilpres. Namun Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan bahwa putusan sengketa bisa jadi diputuskan lebih cepat dari tanggal 28 Juni. Artinya 28 Juni ini adalah deadline begitu, waktu terakhir, tidak boleh lebih dari 28 Juni. Namun jika ternyata lebih cepat, ya boleh-boleh saja. Jadi kalau misalnya nanti ternyata putusannya lebih cepat dari tanggal 28, jangan menyalahkan MK karena 28 ini merupakan batas waktunya. Semua ini tergantung pada para pihak yang berada di persidangan untuk memberikan jawaban, memberikan bukti, memberikan saksi dan juga saksi-saksi ahli. Nah, sebetulnya siapa sih yang akan berhadapan face to face dalam sidang MK? Sesuai dengan statusnya, pihak yang mengajukan gugatan atau pemohon adalah kubu dari paslon 02 yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Ini adalah pihak pemohon. Nah, siapa yang digugat? Yang digugat atau yang disoal adalah hasil pemilihan presiden. Sehingga yang dihadapi oleh kubu paslon 02 atau termohon adalah Komisi Pemilihan Umum. Jadi, perlu diingat, ini
ini adalah persidangan antara kubu 02 dengan penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum dan KPU, bukan kubu 01 melawan kubu 02. Kubu paslon 01 hanyalah pihak terkait dan Bawaslu seperti tadi sudah menyampaikan keterangan adalah pihak pemberi keterangan. Jadi tidak terlibat secara langsung. Dan Bawaslu sendiri sudah menyampaikan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan dalil pemohon 2 hari menjelang sidang, yaitu kemarin hari Rabu tanggal 12 Juni 2019. Nah, karena ini adalah ranah hukum, maka pihak-pihak yang terlibat dalam sidang selain tentu saja majelis hakim dan paniteranya adalah para kuasa hukum. Tidak ada ruang untuk publik atau massa dalam proses persidangan. Karenanya seruan agar tidak mendatangi MK sudah sangat tepat. Percayakan saja pada para kuasa hukum karena mereka pasti akan memberikan yang terbaik. Kita tinggal menyaksikan jalannya sidang lewat layar kaca sambil leyeh-leyeh di rumah atau sambil bekerja dan tidak berjemur di jalan dan juga berpanas-panasan. Kita lihat deretan kuasa hukum yang akan beraksi di persidangan. Dari pemohon paslon 01 karena keterbatasan ruang hanya ada 5 tim utama yang saya sajikan di sini. Yang pertama adalah Bambang Wijoyanto, ada Rikrik Rizkian, ada Denny Indrayana, Irman Putrasidin dan juga Teguh Nasrullah. Total dari pihak pemohon ada 8 advokat dan juga timnya. Nah, selain 8 orang ini ketika datang ke MK dan mendaftarkan gugatan sengketa pemilu, sebetulnya ada 5 nama lagi yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum. Sementara kita lihat dari KPU, sebagai pihak termohon. Dari KPU menguasakan kepada Ali Nurdin. Ini adalah Ali Nurdin. Ali Nurdin juga merupakan kuasa hukum KPU pada tahun 2014 lalu dan menghadapi gugatan pemilu kubu Prabowo Hatta ketika itu. Total KPU menyiapkan ada 20 pengacara dan 12 asisten pengacara yang mewakili mereka. Dan kita lihat dari kubu 01, meski hanya pihak terkait juga sudah menyiapkan tim hukum. 5 yang utama adalah Yusril Iza Mahendra, lalu Trimedia Panjaitan, ada Arsul Sani, ada Teguh Samudra, dan Luhut Pangaribuan. Total ada 35 orang, ini lengkap semua. Selain ketuanya Yusril Iza Mahendra dan para wakilnya, juga ada sekretaris, ada anggota, ada tim ahli, dan tim materi. Nah, pihak terkait atau kubu 01 juga sudah menyiapkan sejumlah bukti berupa pastinya yang disiapkan adalah dokumen kepemiluan. Seperti misalnya formulir C1 atau formulir DA. Formulir DA ini adalah berita acara yang dibuat penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Lalu ada formulir DB. Berita acara yang disiapkan di tingkat kabupaten kota, lalu ada juga formulir DC di tingkat provinsi. Arsul Sani, salah satu tim kuasa hukum, memastikan bahwa tidak ada bukti berupa SMS atau WhatsApp atau clipping berita yang disiapkan dan akan diajukan oleh pihak terkait di persidangan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum. Kita lihat berikutnya adalah seberapa kuat sih gugatan sengketa pemilu yang diajukan oleh pihak pemohon. Saya mengutip pernyataan dari Ketua Tim Kuasa Hukum KPU dalam sengketa perselisihan hasil pemilu atau PHPU Pilpres, yaitu Ali Nurdin. Dikatakan yang pertama, gugatan ini tidak terlalu kuat karena yang pertama tidak menyebutkan secara jelas lokus atau lokasi. Hanya sumir disebutkan di 34 provinsi. Ya, Indonesia ada 34 provinsi, tapi persisnya di mana begitu. Ini berbeda dengan permohonan kubu Prabowo pada pemilu 2014 lalu yang secara jelas dan tegas mencantumkan lebih dari 300 dapil atau kabupaten kota. Sharp, tajam, tegas, dan jelas apa gugatannya dan di mana lokusnya begitu. Berbeda dengan tahun ini. Meski demikian KPU telah siap dengan bukti di seluruh TPS yang ada di 34 provinsi. Pantas aja jika ada 272 box yang dibawa KPU ke MK. Berikutnya adalah dalil. Dalilnya usang begitu. Dalil yang sama yang pernah dipersoalkan pada pemilu 2014 yaitu kecurangan pemilu secara TSM, terstruktur, sistematis dan juga masif. Dalil yang dengan sukses sudah dipatahkan oleh KPU dan tim kuasa hukumnya. Namun kali ini ada perbedaan. Perbedaannya adalah kali ini dalil kecurangan yang diajukan pemohon ternyata tidak melibatkan KPU atau pihak yang digugat. KPU tidak dituduh curang bersama dengan pihak terkait. Padahal kalau kita ingat tadi yang berhadap-hadapan adalah sebetulnya kubu 02 dengan kubu KPU. Kalau KPU tidak curang, lalu siapa yang curang di situ kan?
Berikutnya kita lihat ternyata tidak menuduh ada penghitungan yang salah. Penghitungannya nggak salah. Artinya secara tidak langsung pemohon atau kubu paslon 02 sudah mengakui jika hasil penghitungan KPU adalah benar. Yang dipermasalahkan oleh kubu 02 adalah situng atau sistem penghitungan. Sementara situng tidak ada kaitannya dengan perolehan suara dan penghitungan suara. Situng hanya sarana publikasi semata. Sementara penetapan hasil perolehan suara bukan berdasarkan pada situng, melainkan dari rekapitulasi yang berjenjang dari TPS ke kecamatan hingga ke KPU Republik Indonesia atau ke tingkat pusat. Nah, masing-masing jenjang ini dilakukan rapat pleno, juga dihadiri saksi dari masing-masing pihak yang berkontestasi. Yang keempat berikutnya, Ali Nurdin juga menilai bahwa sulit bagi MK untuk memenuhi permintaan diskualifikasi paslon 01 karena diskualifikasi terjadi dengan dua syarat. Dan dua syarat saja, yaitu terkait syarat calon dan juga pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan juga masif yang mengancam demokrasi. Sepanjang sejarah, menurut catatan, MK hanya satu kali memutuskan dengan dasar TSM yang mengancam demokrasi, yaitu ketika ada pilkada di Kota Waringin Barat, di mana memang ada ancaman dan ada intimidasi massal yang membuat masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Sementara dalam Pilpres kemarin ini semua tidak ada. Yang kelima adalah terkait masalah DPT yang dikatakan invalid, situng bermasalah, lalu formulir C7 yang dihilangkan. KPU menyatakan sudah dan akan menjawab kembali dengan data dan bukti terkait semua hal-hal seperti ini. Kuasa hukum KPU sendiri optimistis bahwa KPU bisa menjawab tuduhan-tuduhan ini dengan mudah karena KPU selama ini sudah bekerja dengan benar. Kita tunggu saja sidang sengketa Pilpres yang akan digelar Mahkamah Konstitusi besok. Sekali lagi tidak perlu datang ke MK dan siap menerima hasil putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Nonton Metro TV aja karena kami pasti akan menyiarkan. Sumi, kembali ke Anda.